Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur seluas langit dan bumi hanya kepada Allah yang Maha Kuasa atas segala nikmat dan kesempatan. Sholawat serta salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita rindukan dan kita harapkan sebaik-baik perjumpaan. Halo ayah bunda, apa kabar? Bagaimana menjalani ibadah Ramadannya? Semoga masih tetap semangat dan masih lancar, sehat walafiat ya. Ayah bunda yang baik, pernahkah melihat atau mengalami anak yang menginginkan sesuatu hingga anak merengek atau merayu demi untuk mendapatkan apa yang dia inginkan? Kadang, di awal anak merengek itu, sebagai orang tua kita masih konsisten dan komitmen dengan sikap yang telah disepakati oleh ayah dan bunda. Tapi tidak jarang juga, semakin anak merengek membuat kita rungsing dan sempat tergoyahkan. Apakah akan dituruti keinginannya atau tidak? Nah, ayah bunda, sebenarnya bagaimana ya menyikapi keinginan anak? Pertama, biasakan anak diberi pengertian supaya paham yang mana keinginan dan yang mana kebutuhan. Anak diajak berpikir dengan klasifikasi yang sangat kuat tentang kedua hal ini. Kebutuhan adalah sesuatu yang perlu untuk dipenuhi oleh manusia. Seandainya tidak dipenuhi, maka hidup menjadi tidak optimal. Misalnya, kebutuhan akan makanan. Sedangkan keinginan biasanya jumlahnya tidak terbatas atau tidak terhingga dan bisa jadi sangat liar jika tidak ada kontrol dari dalam diri kita. Keinginan ini jika tidak terpenuhi sebetulnya masih bisa ditahan. Maka kuatkan klasifikasi baik dari dalam diri orang tua sendiri ataupun dalam diri anak tentang yang manakah keinginan dan yang manakah kebutuhan. Saat anak merengek meminta sesuatu, kita ajak diskusi. Tanya kepada anak, apakah itu kebutuhannya atau itu hanya keinginannya saja? Minta anak untuk menjelaskan dan memberikan paparan yang bisa diterima akal orang tua, sehingga orang tua bisa mempertimbangkan nih, apakah layak untuk diberikan atau ditolak apa yang anak minta. Yang kedua, buatlah kesepakatan melalui pijakan informasi. Pijakan informasi ini, ayah bunda, layaknya sebuah bangunan yang kita dirikan ya, dan pijakan ini adalah sebagai pondasinya. Bangunan tersebut kita bayangkan sebagai sebuah kondisi yang akan kita dan anak hadapi. Maka dengan adanya pijakan informasi, ini akan mempermudah bagi orang tua untuk menegakkan komitmen dan tetap konsisten. Untuk mempermudahnya, saya akan memberi contoh. Misalnya ini adalah pijakan informasi saat akan pergi ke supermarket. Saat masih di rumah, kita sampaikan kepada anak bahwa, "Nak, kita akan pergi ke supermarket. Bunda akan membeli roti tawar dan susu kotak untukmu. Kita hanya beli 2 itu saja. Nah, di supermarket nanti, Nak, kamu akan lihat banyak barang yang dipajang di sana. Dan kita hanya membeli barang sesuai kebutuhan kita. Oke, Nak?" Upayakan anak sampai sepakat ya, ayah bunda, sampai anak bilang, "Oke." Lalu salaman. Kemudian setelah hampir sampai, kita bilang lagi ke anak bahwa, "Nak, kita sudah hampir sampai di minimarket. Ingat ya, tadi kita akan beli barang sesuai kebutuhan dan bukan keinginan. Apa tadi, Nak? Tujuan kita ke sini mau beli apa tadi?" Saat anak menjawab, "Roti tawar dan susu kotak." Oke, upayakan ketemu ya dengan mata anak dan
di kondisi yang sepakat. Kemudian sampailah kita ke dalam minimarket atau warung. Sampai di sana, anak mulai tergoda tuh melihat mainan, mungkin ada permen atau mungkin ada ciki. Lalu kita sebagai orang tua tinggal mengingatkan, ingat ya nak, sesuai tujuan awal. Kita mau membeli roti dan susu kotak untukmu. Di luar itu kita tidak ada rencana untuk membeli. Nih, lihat nih bunda bawa uangnya cuma pas untuk beli roti dan susu kotak saja. Seperti itu. Nah, dengan diberi pijakan seperti ini, ayah bunda, ini akan sangat membantu anak untuk lagi-lagi mengklasifikasikan, oh baik, berarti kali ini aku memang tidak bisa merayu atau merengek begitu, karena ayah dan bundaku konsisten terhadap kesepakatan yang dibuat di awal. Artinya lain kali kalau aku menginginkan beli mainan, robot-robotan atau majalah yang aku lihat tadi, berarti aku harus sampaikan atau meminta di rumah, diskusi seperti itu. Jangan lupa setelah anak berhasil mengikuti kesepakatan sampai di rumah diberikan apresiasi ya ayah bunda. Yang ketiga, berilah alternatif untuk larangan Anda. Seringkali orang tua melarang tanpa memberikan alternatif solusi. Mereka berasumsi bahwa anak sudah tahu. Larangan tanpa alternatif tidak memberi arah. Contohnya, saat anak meminta untuk main gadget di rumah, kemudian oleh orang tua dilarang atau tidak diizinkan, tetapi tidak diberikan alternatif kegiatan lainnya begitu. Maka tentu saja anak akan menjadi rungsing. Yang sebaiknya adalah dilarang tapi kemudian diberikan alternatif. Contoh ya supaya lebih jelas, anak merengek begitu. Bunda, aku bosan. Aku nonton YouTube ya. Tidak nak, hari ini kamu sudah nonton TV 1 jam. Jatah screen kamu sudah habis. Ya tapi aku bosan, aku ingin nonton YouTube ya bunda. Tidak. Anak mulai deh ya, mendengar ibunya tegas seperti itu, dia mulai mencari akal, mulai merengek, mungkin guling-guling di lantai, seperti itu. Ayah bunda tetap tenang dan berilah penawaran alternatif solusi lainnya untuk anak. Mohon maaf ya nak, tidak boleh nonton YouTube karena kamu sudah nonton TV 1 jam. Itu jatah screen kamu untuk hari ini sudah habis kamu pakai. Yang bagaimana kalau kamu main air saja, main selang seperti pura-puranya hujan, atau main warna-warni, air yang diberi warna-warni, atau main, berilah pilihan sekreatif ayah bunda ya. Dengan demikian, ini bisa mengalihkan perhatian anak dari rengekannya tadi ke solusi yang ayah bunda tawarkan. Ini juga bisa mempermudah kita sebagai orang tua untuk tetap menegakkan peraturan atau kesepakatan di rumah. Seperti itu ayah bunda. Mudah-mudahan dengan jurus-jurus tadi semakin membuat kita optimis dan tetap tenang menjalani peran sebagai orang tua, konsisten dan komitmen menegakkan kesepakatan yang ada di rumah. Selamat menjalankan ibadah Ramadan. Saya Dwi Puji Lestari, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.